Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini saya akan membagikan kisah yang sangat menyentuh tentang seorang wanita bernama Wati yang mengabdikan hidupnya untuk menolong anak-anak jalanan di Jakarta. Wati dulunya hanyalah seorang pegawai bank biasa. Setiap hari, dalam perjalanan ke kantornya di daerah Sudirman, dia selalu berpapasan dengan anak-anak jalanan yang mengais rezeki di lampu merah. Hatinya tergerak setiap kali melihat anak-anak itu berjuang di tengah teriknya Jakarta. Suatu hari, Wati memberanikan diri berbincang dengan salah satu dari mereka. Namanya Didi, usianya baru 10 tahun. Didi bercerita bahwa dia terpaksa mengamen karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Cerita Didi membuka mata Wati tentang realitas pahit yang dihadapi ribuan anak jalanan di Jakarta. Tekad Wati sudah bulat. Dia mulai menyisihkan gajinya untuk membantu anak-anak jalanan ini. Awalnya dia hanya mampu membantu 5 anak, memberikan mereka makanan dan keperluan sekolah. Tapi Wati tidak berhenti di situ. Dia mulai mengajak teman-teman kantornya untuk ikut membantu. Setelah 3 tahun bekerja sambil menjalankan misi sosialnya, Wati akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan mendirikan rumah singgah. Dengan tabungan yang dia kumpulkan, dia menyewa sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Disinilah dia mulai menampung anak-anak jalanan, memberikan mereka tempat yang aman untuk tidur, belajar, dan bermain. Tantangan demi tantangan datang silih berganti. Dana yang terbatas, fasilitas yang minim, bahkan sempat ada penolakan dari warga sekitar. Tapi Wati tidak menyerah. Dia terus berjuang, mengetuk pintu para donatur, mengajak komunitas untuk bergabung, dan meyakinkan masyarakat bahwa anak-anak ini layak mendapat kesempatan kedua. Kini, setelah 5 tahun berjalan, rumah singgah Wati telah menampung lebih dari 50 anak. Bukan hanya tempat berteduh, tapi juga menjadi tempat mereka menemukan harapan dan mimpi baru. Ada yang sudah kembali ke sekolah, bahkan beberapa sudah masuk perguruan tinggi dengan bantuan beasiswa. Didi, anak yang pertama kali membuka mata Wati, sekarang sudah duduk di bangku SMA. Dia bercita-cita ingin menjadi guru, agar bisa membantu anak-anak lain seperti dirinya dulu. Ibu Wati mengajarkan saya bahwa setiap orang berhak bermimpi, tidak peduli dari mana asalnya, kata Didi dengan mata berbinar. Kisah Wati mengajarkan kita bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Kepeduliannya terhadap anak-anak jalanan telah menciptakan gelombang kebaikan yang terus bergulir. Setiap anak yang terselamatkan dari jalanan adalah sebuah bukti bahwa kasih sayang dan kepedulian bisa mengubah nasib seseorang. Wati percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan masa kecil yang layak. Mereka bukan anak jalanan, mereka adalah anak bangsa yang membutuhkan uluran tangan kita, ujarnya dengan penuh keyakinan. Rumah singgahnya bukan sekadar tempat berteduh, tapi juga tempat di mana mimpi-mimpi kecil mulai tumbuh. Program-program di rumah singgah Wati tidak hanya fokus pada pendidikan formal. Mereka juga mengajarkan keterampilan hidup, seperti berkebun, membuat kerajinan tangan, dan berwirausaha sederhana. Kami ingin anak-anak ini mandiri dan percaya diri ketika mereka dewasa nanti, jelasnya. Yang membuat kisah Wati semakin istimewa adalah bagaimana dia berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang anak jalanan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan pentas seni, anak-anak asuhnya menunjukkan bahwa mereka punya bakat dan potensi yang luar biasa. Setiap minggu, rumah singgah Wati mengadakan kelas musik dan teater. Anak-anak yang dulunya mengamen di jalanan, kini tampil di berbagai acara dengan penuh percaya diri. Mereka membuktikan bahwa dengan bimbingan dan kesempatan yang tepat, siapapun bisa berprestasi. Wati juga aktif mengampanyekan pentingnya pendidikan untuk anak-anak jalanan melalui media sosial. Cerita-cerita inspiratif dari rumah singgahnya telah menginspirasi banyak orang untuk ikut bergerak membantu anak-anak yang membutuhkan. Teman-teman, kisah Wati mengingatkan kita bahwa setiap orang bisa menjadi agen perubahan. Tidak perlu menunggu punya banyak uang atau jabatan tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus dan tekad yang kuat untuk berbuat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.